Sudah belum? Saya berharap sudah, karena itu sedang diusung pemerintah. Ya, jadi selesai dari ruangan ini Bapak Ibu sudah paham. Pernah nggak dengar gaya orang Bali ngomong? Pernah nggak dengar gaya orang Batak, Papua, Kalimantan kalau ngomong? Iya kan? Iya kan? Gitu kan tuh orang Batak. Iya kan? Kalimantan maupun Papua dan sebagainya. Oke, ilmu kuncinya apa? Mengenal dan menghargai budaya, mampu berkomunikasi interkultur. Bapak Ibu, terima kasih Pak Dwi. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, saya Bupati yang kedua. Kami sudah banyak bicara. Kita belum perkenalan diri ya? Ya belum. Ya, saya Evita, saya dari PGSD pasti. Berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Pada saat kami ingin berbagi, gitu ya. Masa kita mainnya di Jakarta terus, gitu ya. Jadi kita harus berbagi ke tempat yang agak jauh lah, gitu ya. Teman-teman kami udah banyak sih ambil Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, pernah juga Bogor, kita ya Pak Pi ya. Tapi why not sekali-sekali kita lihat Garut, konon katanya Garut enak banget. Datang aja ya. Ini ya Bu. Ini tadi malam gempa loh Bu, anginnya kenceng banget. Angin aja kenceng bisa agak bergoyang gitu ya. Oke, jadi alhamdulillah kita berapa hari di sini Pak Pi? 3 malam ya, akan 3 malam. Alhamdulillah ya. Yang malam. Kita akan nikmati Garut. Ya, kita perlu menikmati jeruk Garut itu terkenal itu. Oh, musim. Itu jalan-jalan itu apa? Kalau bagi musimnya di Apa beda jeruk Garut dengan jeruk Medan? adanya di kota Garut. Iya, tapi beneran kita udah incer jeruknya tadi saya sama Bu. Jeruk ini lihat lah, ini mah jeruk Medan. Kita bisa cari jeruk Garut gitu ya. Oke, banyak yang enak di Garut. Kemarin kita udah ketemu apa? Bisa ketemu itu apa? Mungkin kalau Ibu dengar tadi, Bapak Ibu dengar saya di belakang berisik. Makannya kerupuk kulit. Itu asli. Pakai bakso enak tuh. Itu asli kulit. Iya. Sapi. Ya. Kok halus banget? Di proses. Apa bulunya diproses dulu? Iya. Saya dari Sumatera. Saya kelahiran Padang. Saya dari Minangkabau. Kalau kami di Sumatera, ini namanya ada itu kerbau ke sapi itu agak keras. Ini lembut banget. Jadi saya nanti ambil segini, mungkin Bapak Ibu bersihkan di belakang makan dulu gitu ya. Tapi itu asli ya kulit sapi. Pakai domba. Itu. Nanti saya mau beli sekali deh kayaknya. Oke. Baik. Ya, kebetulan saya di PGSD, saya mengajar psikologi pendidikan. S1 saya, S2 saya psikologi pendidikan. Ya, S1-nya IKIP, S2-nya saya dari Universitas Indonesia. Mana? UNJ, dulu IKIP Jakarta. Jadi S1 saya IKIP Jakarta, kemudian sekarang dari UNJ. Untuk saya S2 ke Universitas Indonesia, saya ambil psikologi pendidikan di situ. Jadi tadi Pak Pri berkali-kali mengatakan, oke, kalau ini psikologi oke. Jadi kalau Bapak Ibu boleh, jadi kita bebas aja sih sebenarnya. Saya juga usul kepada penyelenggara bahwa kita nggak usah terlalu terpaku dengan materi. Jadi kesempatan Bapak Ibu kalau ada permasalahan terkait dengan pendidikan, dengan anak, gitu boleh. Nah kalau Pak Pri tadi membahas tentang bagaimana apa yang seharusnya dilakukan pada saat kita memberikan LKPD kepada anak. Kalau saya sebenarnya lebih memberikan saya lebih memberikan judul saya ya pengembangan karakter.
kebinekaan global. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar istilah profil pelajar Pancasila? Ada belum? Saya berharap sudah, karena itu sedang diusung pemerintah. Ya, jadi selesai dari ruangan ini Bapak Ibu sudah paham satu istilah. Dulu mungkin Bapak Ibu kenalnya penguatan pendidikan karakter. Paham ya? Yaitu sekarang menteri ya ganti, saya nggak tahu karena ganti menteri ganti program gitu ya. Dulu namanya waktu Pak Effendi ya, siapa sih menteri dulu? Muhajir lupa saya. Sebelum Pak Nadiem, program itu mungkin Bapak Ibu kenal, dengan penguatan pendidikan karakter, PPK. Ada masih ingat tepuk PPK? Masih ingat ya. Dan sekarang itu oleh Nadiem, Pak Nadiem, Mas Nadiem, bagiannya oleh Mas Nadiem itu diganti dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila itu berisi karakter-karakter sebenarnya. Nah, salah satu karakternya adalah bahwa murid-murid kita harus memiliki wawasan global. Jadi dari 6 dimensi atau 6 karakter sebenarnya yang ada dalam profil pelajar Pancasila, saya hanya angkat 1, yaitu berwawasan global. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Sudah ya. Oke, sambil menunggu apakah saya perlu kasih tahu? Sambil menunggu ya, boleh Bapak Ibu mengisi ini dulu deh. Kurang satu apa? Lembarannya. Oh ini. Tempat Ibu mengajar di mana? Tempat Bapak Ibu mengajar di mana?
karena waktu itu berjalan terus tadi saya pikir agak lama menyelesaikannya. Oke, ini materi kita yang akan kita lalui bersama kurang lebih sampai pukul as soon as possible, lebih cepat lebih baik ya. Karena nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Pri tadi, setelah kami, kita ada 5 orang ya Bu Enda. Satu lagi siapa Bu Indah? Pak Enggak. Oh, Bu Indah ya? Pak Enda. Oh iya. Nah jadi dari 5 orang, 1, 2, 3, 4, ada 6 kami di sini. Akan ada satu tugas besar, tapi hanya satu loh tugasnya, di mana Bapak Ibu akan membuat satu proyek atau satu PTK gitu, mungkin dalam bentuk PTK yang mencakup kelima materi ini. Jadi Bapak Ibu nanti ambil intisarinya dari Pak Pri tadi LKPD-nya gitu ya. Nanti dalam PTK itu Bapak Ibu akan menggunakan LKPD. Nah, apa yang sudah disampaikan Pak Pri tadi menjadi catatan bagi Bapak Ibu. Oke. Kemudian dari saya nanti berkaitan dengan salah satu karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berwawasan global. Ada 6. Kita ambil satu aja. Berpikir kritis, kreatif, beriman, ada 6 ya. Salah satunya adalah berwawasan global. Saya ambil satu wawasan global. Oke. Nah, nanti saya akan Bapak Ibu silahkan ambil maknanya dari situ ya. Lalu itu bisa jadikan program apa nanti. Kemudian nanti Bu Endang nanti PTK-nya, Pak Pri LKPD-nya. Nah nanti dari Bu Ros nanti olahraga. Jadi aktivitasnya apa nanti untuk mengembangkan karakter wawasan global itu? Misalnya di wawasan global itu orang harus memiliki rasa percaya diri. Orang harus memiliki keinginan untuk kerjasama, menghargai satu sama lain. Itu yang akan dibangun. Nah, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam aktivitas kegiatan permainan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan kami repotkan untuk membuat satu tugas untuk masing-masing kami, enggak. Hanya Bapak Ibu. Ya, karena kami pikir nggak efisien kalau kita semua memberikan materi, ada 6 orang di sini, Ibu akan membuat 6 tugas. Mubazir, ini yang satu Ibu siapkan lalu Bapak Ibu terapkan di sekolah. Coba terapkan di sekolah dan buat laporan. Itu aja sih harapan kami dari apa yang diharapkan setelah Bapak Ibu mendapatkan materi. Oke, sebelum itu mari kita stop dulu aja, apakah terbaca semua? Terbaca. Oke. Yang terbaca. Oke, nggak apa-apa ya Bu, Ibu boleh berdiri juga sini sambil. Kita refleksi dulu. Bapak Ibu angkat jempol. Kalau Bapak Ibu setuju dengan pernyataan Ibu, kalau nggak setuju Bapak Ibu boleh turunkan jempol. Oke, kita coba nomor 1. Nomor 1, setuju jempol atas atau bawah? Bapak silakan baca Pak. Baca nomor 1. Nomor 1, literasi hanya terbatas pada kemampuan baca, tulis, dan hitung. Setuju atau tidak setuju? Kalau dengan literasi itu hanya baca, tulis, hitung. Setuju atau tidak setuju? Jempolnya mana? Jempolnya gini. Atau begini? Kenapa tidak setuju? Lingkungan sekitar pun bisa jadi bahan Lingkungan sekitar juga bisa literasi, apa lagi? Finansial juga literasi, apa lagi? Komunikasi sosial. ya, apa lagi? Ini ada kata finansial. Apa lagi? Kita harus literate. Internet itu artinya melek. Bahasa Sunda. Tenawan, melek. Bentak. Kita harus bentak pada hal apa? Finansial, berkaitan dengan perbankan. Kita baca ini aja, kita mana saldo kredit ini nanti kita bentak nggak? Bentak nggak?
Ya, kalau kita ke bank itu, oh itu tulisannya teller itu apa sih? Oh itu teller itu buat ini cashier itu apa? Itu bentak untuk financial. Apa lambang-lambang uang gitu itu juga bentak. Apa sih kita harus literate apalagi? Teknologi digital, literasi digital, ya kan? Literasi apa lagi? Sosial, oke. Budaya Indonesia gitu loh. Ibu kalau bapak ibu kalau pindah ngajar di Jakarta, mungkin satu sekolah itu terdapat Indonesia di situ. Dari Aceh sampai Papua ada di sekolah. Saya nggak tahu di Garut. Di Garut itu lengkap nggak? Di sekolah itu ada anak dari Papua sampai Aceh. Tapi kalau di Jakarta itu masih luas. Kemungkinan besar terjadi di Jakarta. Ya. Ini kita sebut literate. Kita literate terhadap sosial dan budaya. Terus siapa lagi? Financial. Tidak ada baca tulis itu loh ya. Sosial budaya. Literasi moral boleh. Ya, kita tahu orang berkarakter atau tidak. Apa lagi? Untuk literasi yang lain. Bahasa sudah termasuk baca tulis. Apalagi literate apa kita harus literate. Nanti kita bahas ya. Jadi tidak hanya baca tulis itu, yang masih banyak kita harus melek. Kita harus melek digital, kita harus melek budaya. Ya. Jadi kita dari cara orang itu ngomong kita tahu dia dari mana. Bapak Ibu tadi udah tahu ya saya dari mana. Saya nggak kasih tahu, tapi pasti Bapak Ibu akan dari logat. Kok tahu sih saya orang Minang dari logat ibu mana? Ibu. Itu artinya literate. Melek kita. Bahasa bentak. Kita bentak tahu nih kita ini dari saya bentak. Nomor 2, silakan Ibu sekalian. Mengenalkan kesenian tradisional dapat meningkatkan kecintaan terhadap budaya nasional. Ya, setuju. Mengenalkan. Oh, pakaian Papua itu memang dia gumbeng-gumbeng begitu. Baju badannya dicoret-coret. Pernah nggak lihat Papua badannya dicoret-coret pakai ini? Kita kenalkan kepada anak. Bukan untuk ditertawakan. Orang ini malu telanjang, gitu ya. Kita kenalkan budaya Papua. Mereka tentu punya alasan kenapa seperti itu. Ya. Supaya dia cinta, ternyata Indonesia itu kaya budaya. Ya. Indonesia itu akan dikatakan bangsa yang kaya karena kita punya budaya. Kita nggak punya kekayaan yang lain yang kuat. Ya, yang membuat kita kaya adalah budaya. Kita kalah sama India dengan teknologi. Teknologi India gila banget untuk IT, mengalah kita. Jadi Indonesia ada yang dibanggakan apa di Indonesia? Indonesia itu indah. Kita banyak kalah dengan bangsa lain. Kita punya budaya. Itu harus kita jaga. Oke, nomor 3. Tolong Ibu paling ujung. Ya. Program atau kegiatan literasi budaya dan keluargaan harus diadakan di sekolah. Di luar sekolah. Di luar sekolah. Apakah hanya di sekolah saja? Atau boleh kita lakukan di luar sekolah juga? Bisa. Boleh. Jadi jempolnya bentuk apa kira-kira di luar sekolah? Literasi budaya supaya dia melek budaya. Senian tradisional kan bisa. Oke, melihat senian tradisional. Ya, cenderung menerapkan karena kan kita sebagai misalnya saya prihatin bahwa sekarang itu kurang tarian alat musiknya, terus tariannya terus oleh tarian-tarian budaya dari luar. Baik, yang lain silakan. Oke. Jadi boleh di luar ya. Apalagi kira-kira? Boleh di luar. Pakaian Pakaian adat.
Kalau sekolah itu apa? Biasanya lomba pakaian. Lomba pakaian ada. Kita seragamkan atau boleh beragam-agam? Itu kan Papua kan pakainya cuma telanjangan aja, pakai itu malu. Boleh nggak kita katakan begitu? Aku udah pakaian di dalamnya. Jadi sah saja ya boleh. Oke, nomor 4. Silakan Ibu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menolak masuknya semua nilai-nilai budaya asing. Oke, sebagai warga negara yang baik kita menolak masuknya semua nilai budaya asing. Tidak semuanya, jadi ada yang boleh apa itu misalnya budaya asing masuk. Hal yang positif, yang sesuai dengan kebudayaan kita. budaya. Misalnya ada sesuatu dari belahan dunia timur Tengah misalnya, apa yang boleh kita ambil? Keseniannya bisa, alat musiknya, barat. Korea itu apa sih yang bisa kita ambil? Korea itu ada bagus kan? Budaya Jepang, disiplin waktu, budaya apalagi. Terus Korea itu juga terkenal dengan dia santun sekali kepada orang tua. Siapa yang nonton drama Korea itu? Mereka kan sama orang tua itu santun, hormat banget, gitu nggak? Kalau bapak ibu nonton drama Korea, anak-anak kita sekarang santun nggak sama orang? Karena kalau nonton film Korea kita mereka sangat menghargai orang selama ini. Baik, terakhir nomor 5, Ibu silakan dibaca nomor 5. Perbedaan budaya di masyarakat harus dihargai dan dianggap sebagai kekayaan bangsa. Bagaimana? Perbedaan budaya di masyarakat harus dihargai dan dianggap sebagai kekayaan. Setuju? Jadi betul semua dong. Ini kabarnya udah bagus loh. Oke ya, alhamdulillah. Oke, tidak apa, kita lanjut. Baik, sekarang kita lihat apa pendapat UNESCO. Apa sih UNESCO? Ayo. UNESCO itu apa sih? Ayo dong, Bapak Ibu. Satu bidang yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan di bawah apa? Di bawah PBB? Di bawah PBB, UN, United Nations. Jadi singkatannya apa tuh UNESCO? United Nation. Ayo dong, dia keren dong. Guru harus dia kuliahnya harus keren dong. Ini siapa nanti dari Garut panggil presiden, menteri. Amin. Ya, ayo dong. United Nations. E-nya education, social, and social culture. J-nya culture, organization. Harus paham loh, kan sampai muridnya tahu itu apa UNESCO. Saya ingat tuh kelas 5 waktu saya belajar UNESCO dulu. Gitu ya. Oke, apa kata UNESCO tentang literasi? Kemampuan mengidentifikasi, memahami, panjang loh ini. Jadi literasi itu bukan baca tulis itu loh, tapi literasi itu mampu mengidentifikasi. Dari cara orang ngomong kita udah langsung identifikasi. Ini kayaknya Bu Evita ini orang, coba Bu Evita ngomong ya, si identifikasi itu kita literate, gitu ya. Mampu memahami, menginterpretasi, mengkreasi itu juga orang. Dia karena dia tahu maka dia kreasi. Ada kan orang kreasi misalnya dia bukan orang Batak tapi dia gaya bahasa Batak. Kenapa dia bisa gaya bahasa Batak? Karena tangannya itu dia pernah dengar kalau gaya orang Batak itu dia bah gitu ya, dia bah pasti dia pernah dengar gitu. Atau dia pernah melihat, mendengar. Maka dia create
gayanya seperti itu, kamu seperti orang Batak sih. Nah, sebenarnya saya bukan orang Batak, tapi saya create aja, saya ciptakan itu supaya kalau saya ngajar orang-orang Batak di situ pada senang. Ya mana? Kalau kita ngajar di satu kelas, seperti tadi saya coba belajar bahasa Sunda sama Pak Lukman. Mana itu apa sih Pak Lukman? Bapak Ibu senang nggak saya tadi? Bahwa bahasa Bapak Ibu saya pinjam. Itu balik lagi. Daripada saya ngomong literasi, saya dimin aja Bapak Ibu sama tanya. Mau Bapak Ibu ngerti kayak enggak kayak, tapi kalau saya tanya, pakai bahasa daerah Bapak Ibu merasa senang. Jadi kalau kita ingin katakan kita literate, kita sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan kalau kita melek. Kita pasti akan jadi guru yang menyenangkan di kelas. Ya? Jadi kita bisa berkreasi, bisa mengkomunikasikan, memperhitungkan. Jadi orang yang melek-melek itu tadi, dia punya kemampuan banyak banget. Ya? Menggunakan bahan cetakan tulisan berkaitan dengan berbagai konteks. Literasi mencakup satu kontinum belajar yang memungkinkan seseorang mencapai tujuan, mengembangkan potensi, dan dia bisa berpartisipasi. Jadi Indonesia itu begitu kaya dengan literasi, kan? Harusnya Indonesia itu lebih hebat dari bangsa lain. Ya. Bagaimana Bapak Ibu harus mengenal orang Aceh sampai Papua? Gaya bahasa orang Aceh bisa pernah merekam? Pernah dengar gaya bahasa orang Aceh? Ya kan? Ya, khas kan orang Aceh itu kalau ngomong. Saya punya saudara orang Aceh. Pernah nggak dengar gaya orang Bali ngomong? Pernah nggak dengar gaya orang Batak, Papua, Kalimantan kalau ngomong? Iya kan? Iya kan? Gitu kan tuh orang mana? Iya kan? Kalimantan, orang Madura, tak iya, gitu kan? Oh kita bisa literate, gaya itu baru bahasa, belum yang lain. Belum makanan, begitu kaya makanan ragam makanan Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah saya sudah rasakan hampir semua ini. Aceh dengan makanan ayam Bapak beri kalau Aceh beri ayam sampah, ayam tangkap, tapi ada juga sayur sampah. Sayur sampah. Oh, banyak sayur asem. Karena kayak sayur semua dicampur. Orang Aceh bilang itu sayur sampah. Ayo makan kita sini. Kita harus literate. Gitu ya. Ayam tangkap. Cerita. Belum lagi makanan di Papua, belum lagi makanan di semua daerah. Jadi itu tadi saya katakan Indonesia itu kaya banget loh kalau kita mau. Nah sekarang kita akan ambil satu literasi budaya. Tadi banyak, kita akan ada literasi finansial, ada literasi macam-macam itu. Tapi kita angkat satu saja, literasi budaya dan keluargaan. Apa itu literasi budaya? Kemampuan dalam memahami bersikap terhadap budaya Indonesia. Jadi besok kalau ada murid kita di Garut ini ada anak dari Papua pindah ke kelasnya. Khas orang Papua. Tampilan fisiknya gimana? Ide. Sementara orang Garut koneng-koneng, gitu ya. Saumata. Itu apa yang terjadi di dalam kelas kalau ada tiba-tiba anak Papua? Apakah anak murid kita sudah siap menerima temannya dengan tampilan fisik yang berbeda, agama yang berbeda, cara berbicara yang berbeda? Siap nggak teman kita? Ya, ini perlunya kita membahas tentang literasi budaya dan keluarga. Literasi keluargaan, kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Biarpun anak Papua, dia datang ke Garut untuk bersekolah, dia punya hak nggak? Walaupun satu kelas itu anak asli Garut, satu nyompil anak Papua,
satu ngambil anak Papua harus nggak kita hargai, walaupun agamanya beda. Agamanya Kristen misalnya, terus kita cuekin aja, cuma satu orang Kristen. Dia tuh bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita bilang begitu? Kalau ada anak Papua satu di dalam kelas, cukupkah kita bilang Assalamualaikum? Kita harus bilang apa? Selamat pagi, gitu. Selamat pagi. Assalamualaikum mungkin tidak dipahami anak yang non-muslim. Jadi jangan mentang-mentang dia cuma satu Papua, lalu cuma satu, atau dia satu orang Batak. Bapak Ibu sebagai guru yang melek. Nah itu penting. Jadi seorang guru itu betul-betul seorang model. Guru itu nggak menang-menangan. Saya guru, saya puasa. Jadi suatu saya bilang Assalamualaikum karena saya. Kamu dari Medan, orang Batak, orang Papua, kamu kan orang Muslim, saya nggak urus sama kamu. Kamu harus ngerti maksud saya Assalamualaikum. Guru dia nggak dia harus paham dong. Ini Muslim, maka dia harus paham dengan cukup dengan pagi. Yang lain boleh Assalamualaikum. Kecuali Bapak Ibu yakin di dalam kelas itu semua Muslim. Nah sekarang literasi budaya dan keluargaan. Budaya dan keluargaan kemampuan individu dalam dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosial. Seperti tadi, kita sebagai guru, kalau suatu saat kita punya teman, kita punya murid, ya beda suku, bangsa, agama, maupun tampilan fisik, akan menjadi satu cara buat kita untuk merendahkan. Nah ini penting, percakapan abad 21 bahwa manusia harus dihargai baik secara keluarganya dan budaya. Literasi budaya dan keluargaan menyelamatkan dan mengembangkan budaya nasional. Setuju Bapak Ibu? Iya. Jadi anak Papua tadi yang dia sekolah di Garut senang nggak dia? Senang. Kenapa senang? Dihargai. Dia dihargai. Jadi walaupun semua temannya Islam, gurunya Islam, tapi dia disapa dengan selamat pagi. Ya. Bukan dia merasa sendiri. Ya. Jadi kalau kita melek literasi budaya dan keluargaan akan menyelamatkan dan mengembangkan budaya nasional. Kita nggak mau nggak kita Papua punah. Di Indonesia ini cukup Jawa Barat aja. Seperti tadi saya katakan apa yang mau dibanggakan dari Indonesia? Budaya. Orang pengen ke Bali, orang pengen ke Papua lihat, orang pengen ke Kalimantan lihat hutannya, orang pengen ke Aceh lihat Serami Mekahnya. Itu yang membuat Indonesia terkenal. Untuk yang lain bikin pabrik pesawat di Indonesia nggak bisa. Untuk IT putus kita sama India. Aku kan putus kita sama India. Kan? Jadi udahlah budaya aja kita bikin melek ya. Nah ini prinsip literasi budaya. Nanti Bapak Ibu mungkin materi ini boleh saya kasih Bapak Ibu baca saja secara cepat. Prinsipnya antara lain adalah dari Kemendikbud ya Bapak Ibu. Budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku. Ya. Kesenian sebagai produk budaya. Saya nggak tahu Garut ini terkenal dengan kesenian apa? Yang domba itu adu domba. Sama apa lagi? Jaipo. Adu domba, jaipo, oke. Pencaksilat juga punya pencaksilat. Terus kalau yang anak kecil disunat itu apa? Sisinahan. Oh, itu lurusnya orang Sumedang. Urus Sasinahan di Sumedang. Sumedang swasta Bu. Karena ada marganya. Keluargaan multikultur. Multikultur itu adalah kita hargai semua orang yang berbeda-beda, baik agama, budaya, bentuk tubuh, warna kulit, kita hargai. Nasionalisme. Indonesia kalau nggak begini, udah deh kita mau bikin sendiri-sendiri, gitu ya. Inklusivitas, bahwa di sini sikap inklusif
Kita akan mendorong anggota masyarakat untuk merasa kita bersama. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya, biarpun kita berbeda-beda, kita sama-sama. Itu yang membuat kita masih sampai saat ini kita masih kuat. Sedih kalau bangsa kita dijajah, kita nggak mau dijajah. Ya, kita lanjut saja. Nah, sekarang bagaimana untuk mengembangkan karakter itu, bahwa kita cinta? Apa itu karakter? Sering mendengar kata karakter, Bapak Ibu? Sering. Apa sih sebenarnya karakter? Sebenarnya karakter itu dalam bahasa yang sederhana, yang gampang diingat. Karakter itu sama dengan akhlak. Sifat masih kecil. Sifat bagian dari akhlak. Kalau akhlak, dia orang yang berakhlak. Apa yang terbayang oleh Bapak? Jadi karakter dan akhlak itu bahasa kerennya karakter. Tapi bahasa yang sebenarnya kalau kita memiliki nilai spiritual, religius, jadi begini. Saya gampangkan karakter itu sebenarnya akhlak. Sebutlah, orang berakhlak baik dia apa? Orang berakhlak baik, jujur, sopan santun, yang baik-baik, santun, rajin ibadah, sebut semua, hemat, disiplin, semangat, tanggung jawab, itu akhlak semuanya kan? Jadi seperangkat nilai yang operasional yang siap dilakukan. Jadi orang berkarakter, orang yang berakhlak itu tidak hanya sekedar dia bisa baca Quran atau dia rajin sholat, rajin ke gereja misalnya, tapi dia nggak lakukan itu nggak akhlak itu. Ya. Dia tidak sekedar tahu, tapi dia juga harus punya keinginan untuk berbuat baik. Ya, tanda orang berakhlak bagaimana? Apa tanda orang berakhlak? Misalnya tadi yang berakhlak itu apa? Akhlak mulia itu salah satu contoh akhlak mulia? Jujur. Oke, orang yang jujur. Dari mana kita tahu dia jujur? Bisa dipercaya. Apa lagi? Tidak berbohong. Misalnya seorang anak, bagaimana cara ibu mengajarkan jujur kepada anak? Kalau dia anak SD, jujur ya. Anak SD taunya bubur. Jujur itu konkret atau abstrak? Abstrak. Sementara kita tahu anak SD berpikir konkret. Menurut Piaget. Tahu ilmunya. Jean Piaget adalah satu tokoh yang membahas tentang perkembangan kognitif. Jadi anak SD itu konkret. Jadi kalau diajarkan yang abstrak, jujur itu konkret atau abstrak? Jujur itu konkret atau abstrak? Kita bisa dilihat. Tapi nggak bisa dilihat jujur itu. Yang bisa dilihat bubur ayam, bubur kacang itu bisa dilihat. Jadi bagaimana kita akan mengajarkan jujur? Masih lain tentang sikap ya kan, tidak boleh mengambil tangan. Yes. Jadi sikap lebih praktis ya, lebih apa maksud saya lebih nampak. Misalnya seorang anak, bu gurunya bukan pulpen saya bu. Iya. Kelas 1, kelas 2 ya. Kelas 1. Bu guru bisa mengajar bahasa awalnya. Bu gurunya bukan pulpen saya. Biasanya guru lakukan apa? Beritahukan itu biasanya dilakukan dulu kan, itu bisa dilakukan dulu. Tapi dalam mana sekalian kita juga mengajarkan karakter di situ, seperti ibu katakan. Terima kasih. Terima kasih. Misalnya ibu siapa? Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Yuni. Ini buatnya Yuni? Bukan. Kamu anak yang jujur, beri pujian. Kamu mengembalikan, seperti tadi, mengembalikan barang yang bukan sendiri. Jadi ini bukan punya Yuni, bukan. Oke, kamu jujur. Kamu mengembalikan barang yang bukan punya kamu. Dan pembelajaran konkret kan?
Temannya lihat nggak? Yang namanya mengembalikan barang yang bukan punya saya itu namanya jujur. Jadi bisa dia bedakan mana bubur, mana jujur. Jadi jujur tadi adalah mengembalikan sesuatu. Teman-teman jujur itu ya mengembalikan barang yang bukan kita punya. Konkret kan itu? Iya. Jadi Bapak itu harus mengembalikan saya. Jadi itu lebih mengkonkretkan. Terima anak-anak harus jujur ya. Kerjakan harus jujur ya. Jujur. Bagian kelas 1, kelas 2, kelas 3. Banyak kali karakter itu abstrak. Sebut semua nama karakter, semua akhlak abstrak. Yang rajin beribadah, rajin. Konkret atau abstrak? Abstrak. Yang konkretnya bisa dilihat. Rajin bisa dilihat nggak? Jadi apa harus kita lakukan? Itu kalau ada anak sholat tepat waktu, mengerjakan sholat, kenapa sih nggak gurunya bilang sambil boleh menepuk, rajin sekali kamu, tepat waktu sekali kamu. Jadi anak tahu, oh namanya yang kayak begini nih, ada kerajaan. Oh namanya kayak gini nih, pakaian saya rapi nih, ini namanya rapi. Itu adalah nama akhlak atau nama-nama karakter. Jadi guru memang harus, karena mungkin itu nggak diterima di orang tua. Ya dong, orang tua mungkin nggak sebel, orang tua kan nggak belajar. Orang tua nggak belajar, apa sih karakter? Mungkin orang tua berakhlak aja. Jadi kalau bahasa nasionalnya kan nggak. Nah karakter itu bukan bawaan lahir loh ya. Karakter bukan bawaan lahir. Karakter itu dibangun, dibantu. Kalau orang tuanya gagal, tadi orang tua buka sawah, dagang, anaknya bangun sini, siapa yang akan membangun karakter itu tadi? Akhlak itu tadi. Tugas guru lah. Makanya sekolah dicatatkan character building. Sekolah itu ada tempat dibangunnya karakter. Itu yang diharapkan oleh orang tua kepada bapak ibu semua. Ya. Jadi dibentuk dan dilatih. Seperti tadi membentuk kebiasaan jujur. Itu nanti itu dibawa nggak pulang sama si anak. Iya. Jadi misalnya ibunya bilang, Pak ini tadi saya ambil uang bapak lo di dompet. Anaknya bilang, ih mama jujur sekali. Temannya bilang, belajar dari mana jujur? Sekolah. Karena itu mungkin merasa nggak, ya anak saya dapat bahasa keren kok sekarang jujur. Gimana jujur banget bilangnya, ngaku ya salah sama bapak ya. Karena jujur orangnya. Pasti ibunya bangga. Itu nggak Bapak? Bangga nggak ibu kalau mendengar anaknya mengeluarkan kata-kata karakter atau bentuk-bentuk perilaku yang ada akhlaknya di situ? Baik. Sebentar. Nah, karakter itu ada satu tokoh namanya Thomas Lipona. Tentang karakter manusia itu bukan hanya sekedar tahu. Coba kita tanya, nah contoh itu bagus nggak? Iya. Kenapa tidak? Baik, tahu. Kenapa masih ada yang mentek ya? Kebanyakan orang tuh tahu. Nah, nenek tahu sih bu, nyontek itu nggak boleh. Tahu sih, tapi masih nyontek. Pepes. Jadi, kalau bicara karakter, karakter itu tidak hanya sekedar tahu. Kata bu guru nyontek itu nggak bagus, dosa. Itu hanya sekedar teori, tahu. Tetap nyontek. Tapi ini harus dibantu dengan moral feeling. Jadi karakter itu tidak hanya knowing, tahu, tapi karakter itu ada feelings. Jadi saya malu melakukan itu. Paham ya? Jadi kalau bicara karakter kan, semua orang bertanya karakter. Nah, mencontek nggak bagus nggak? Mencuri itu nggak bagus. Tahu mereka. Tapi kenapa masih banyak koruptor?
bilang saya karena disuruh setan, karena nyalain setan. Banyak saya masukkan setan. Setan saya suruh saya bilang nyalain setan nanti kan bilang. Jadi sebenarnya itu dia nggak tahu, tapi feelingsnya nggak mau. Tapi kalau dia punya memainkan feelings dalam karakter, pasti oke. Itu nggak bagus, mencuri itu nggak bagus. Jadi feelingsnya main, malu, feelings, rasa. Ya? Dan dia tentu ada action. Jadi orang berkarakter actionnya pada umumnya adalah ingin selalu berbuat baik. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan saya orang berkarakter, dan nggak gampang menjadi orang berkarakter. Jadi dia harus menunjukkan perilaku selalu berbuat baik. Berat menjadi orang berkarakter. Dan bangsa Indonesia sampai saat ini menjadi PR bagi kita bahwa bangsa kita belum berkarakter. Setuju Bang? Contohnya, handlingnya dengan tingginya korupsi. Tak perlu para pejabat pada masyarakat miskin, tapi hidup luar biasa dari hasil yang dan ini menggambarkan keseimbangan antara moral feeling dan actionnya. Dan itu belum karakter. Karakter itu harus ada 3. Apa saja? Knowing, feeling, action. Moral itu baru digambarkan. Kita lagi jadi kesimpulannya karakter itu apa? Bisa dibacakan Pak? Karakter yang baik merupakan perbuatan yang benar dalam hidup, berbuat benar dalam hubungan dengan orang lain, berbuat benar terhadap Diri sendiri. Tak gampang, tapi kita bisa pelihara. Bapak Ibu, kita tuh sukses atau enggak? Itu tergantung karakter. Jadi Bapak Ibu kalau mau sukses, yang ngomongin nenek nih, saya usia udah 63. Saya tahu memang karakter itu sama dan tidak gampang untuk menjadi. Saya tidak otomatis saya bisa berarti saya belajar juga. Ya mungkin dulu saya ada salah-salahnya saya perbaiki, gitu ya. Moral knowing saya, feeling dan acting saya perbaiki. Karena tadi karakter itu kan dibangun. Pelan-pelan kita bangun dulu saat masalah. Saya ubah untuk lebih baik, saya ubah untuk ya. Mudah-mudahan suatu saat kalau kita dipanggil Tuhan, kita udah alhamdulillah kita baik gitu ya. Amin. Kita berharap karena manusia. Jadi saya katakan nggak usah khawatir. Semua orang pasti kalau dengan kemauan besar bisa mencapai karakter. Berbuat benar tidak hanya pada orang lain tetapi kepada diri sendiri. Nah, sekarang profil pelajar Pancasila, paham ya? Itu satu program dari pemerintah saat ini. Jadi Bapak Ibu keluar dari sini, konsep profil pelajar Pancasila itu sudah ada di Pak. Saya nggak tahu nanti Pak Nadiem akan tempatnya lagi atau enggak, saya nggak tahu lagi. Dan saya sudah bingung itu yang di nama lagi. Dulu PPK, tapi oke. Saat ini dan itu bagus juga, gitu ya. Ada pemiripan, ada mirip juga sih dengan PPK ya. Ada sih, tak jauh juga. Tapi mungkin timnya Pak Nadiem ini orientasinya lebih pada berpikir kritis, kreatif. Kalau yang dulu kan nasionalisme, masih ingat? Apa yang pertama? Religius cinta. Apalagi? Gotong royong. Ada 5 tuh. Religius, gotong royong, kemandirian, integritas, dan satu lagi nasionalisme. 5 dulu ya. Nah sekarang Pak Nadiem masuk dengan profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut saja Pak. Nah ini, coba Pak dibantu baca ada 6 ya Pak. Saja ini Pak boleh dari mana saja. Pertama, beriman berpercaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, Oh, jadi ada 6.
yang akan diusung pemerintah. Jadi Bapak Ibu keluar dari sini, profil pelajar Pancasila ada berapa komponen? Jadi manusia Indonesia yang sudah dididik mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi harus menambahkan 6 ini. Bapak Ibu harus tanamkan ini, ke-6 ini nggak langsung. Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 sedikit-sedikit apa yang pas, ya. Nah, pada kesempatan ini saya lebih mengambil kebinekaan global. Kita tidak hanya warga negara Indonesia, tapi kita warga dunia. Setuju nggak? Halo, Pak Ibu. Kita hanya warga negara Indonesia atau kita warga dunia? Warga dunia. Kita perlu tahu. Kita perlu tahu tetangga kita. Bagaimana Singapura, Malaysia, yang lebih jauh lagi bagaimana Amerika, Eropa dan sebagainya. Oke, nah ini saya ambil saya comot 1 ya. Kalau semua terlalu banyak. Nanti tugas Bapak Ibu mengembangkan ke-6 ini gimana? Boleh juga dicomot-comot. Atau boleh beberapa dari 6 itu ambil 2. Ya, saya berpikir kritis sama kreatif boleh. Saya comot 1. Apa itu kebinekaan global? Belajar Indonesia mempertahankan budaya luhur Indonesia. Budaya luhur Indonesia apa aja tuh? Lokalitas dan identitas. Kalau orang, kamu dari mana? Misalnya ibu ke Jeddah, saya pulang haji, saya mau ngobrol, atau saya pernah keluar negeri. Dari mana Bu? Kalau bilang saya dari Indonesia. Kalau ke Jeddah, kalau kita bilang Indonesia, wah dia bilang Indonesia bagus, bahasa ini bagus, bahasa Arabnya bagus apa? Toyib, Indonesia toyib. Jadi satu saat orang sebut kita aja, atau misalnya kita dengan dari mana Jepang, Jepang ya, Jepang itu karakternya bagus loh, gitu nggak kita? Ya kan? Karena kita suka baca, Jepang tuh karakternya bagus, Jepang tuh bersih, negara Anda tuh bersih ya, negara Anda tuh ini. Dari mana Singapura? Gitu ya, jadi kita berwawasan global. Tidak hanya kita tahu suku Aceh, Dayak, maupun Papua. Oke, elemen kuncinya apa? Mengenal dan menghargai budaya. Mampu berkomunikasi interkultur. Anak Papua di kelas, ini anak dari Betawi, ini anak dari Sulawesi. Kalau Bapak Ibu nanti pindah ngajar di Jakarta, itu di kelas itu ada anak dari UNJ itu, ya Bu Endanya UNJ itu udah multikultur banget. Di UNJ itu ada anak Papua, mahasiswa Papua sampai mahasiswa Aceh ada. Jadi kalau guru nggak memahami ini, dosen nggak memahami repot. Gaya berpikir orang Papua misalnya seperti itu. Gaya berpikir Aceh, Kalimantan, atau Sulawesi, gaya bicaranya seperti itu. Dan kita harus melek. Jadi kita bisa berinteraksi dan menghargai. Jadi kadang misalnya orang Medan kalau ngomong, kemudian datang orang Sunda, coba ngomongnya pasti halus. Sebagai guru, kok kamu ngomongnya lembek banget sih? Itu guru dia berwawasan global nggak? Kita tahu, oh ini kan dari gaya ngomongnya aja pasti Sunda ya. Pasti dia agak mau yang priangan gitu ya Pak ya. Jadi kalau orang dari Medan, dari Batak sana, iya Pak, karena gini Pak, nggak bisa itu Pak. Oh ini Medan, sampai sekarang. Ya, asli gitu ya. Mungkin dia besar di sana, mungkin gaya masyarakat sana. Kalau gurunya melek budaya, literate budaya, gurunya kan oke. Dia pasti nggak akan bilang, kamu tuh ngomong nggak kayak gitu sih. Nggak sopan tahu ngomong. Nggak bisa dia ngomong gitu. Kenapa nggak bisa? Karena dia membawa hal yang biasa di tempat dia. Dari sananya jarang dia orang Batak yang asli loh ya. Misalnya ada anak Medan asli, dia pindah ke Jakarta atau pindah ke Garut gitu. Bapaknya tugas ke Garut dan misalnya ketua cabang BNI di sini, padahal dia asli Medan. Ya, orang tuanya bawa gayanya
Nah ini gurunya harus paham. Kalau ada temennya ngetawain, apa yang Anda lakukan? Bapak Ibu kita, temennya ngeledekin bahasanya, iya bah, karena aku besok nggak mau sekolah. Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Wawasan dulu, kasih tahu Pak, memang di sana begitu. Ya, oke. Nah, kita harus multikultur. Kata kuncinya adalah kita harus menghargai. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata multikultur, kita harus menghargai perbedaan. Multi, Indonesia itu multi. Di kelas multikultur nggak? Ada anak yang pintar banget, ada anak yang sedang dan yang ya, jadi multi. Jadi kamu harus hargai masing-masing dengan ya, respect, ya, dia harus hargai dan dia tidak boleh seperti tadi masuk kelas karena ada satu Papua, gurunya cuma cukup bilang assalamualaikum. Gurunya harus sebutkan juga selamat pagi, sehingga anak merasa ini presentation, dia merasa saya disapa lu sama guru lu. Kalau Bapak Ibu cuma bilang assalamualaikum, itu jadi peruntukan bagi yang muslim aja. Jadi kalau ada anak yang non muslim, pasti dia merasa, aduh saya nggak dianggap di sini. Sedih nggak dia seharian? Seminggu. Nggak ada satupun guru yang bilang selamat pagi buat saya. Bayangkan kalau anak itu sekolah di tempat Bapak Ibu setahun, 6 tahun, dan seterusnya. Nggak fair, ya. Oke. Orang multikultur itu dia penerimaan dirinya bagus, percaya diri, tanggung jawab, dan ini bentuk-bentuk karakter. Nah, sekarang apa program literasi budaya? Jadi Bapak Ibu nanti bisa kembangkan. Untuk mengembangkan literasi budaya di kelas saya nanti gimana ya? Kebayang nggak Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan wawasan global atau literasi budaya pelajaran untuk menumbuhkan karakter pendidikan. Ada beberapa di sini Bapak Ibu bisa baca bengkel kreatif bahasa daerah. Anak-anak, yuk hari ini kita pakai daerah masing-masing. Kamu dari mana? Oh, dari Garut. Oke, bahasa Sunda Garut ya. Oh, ada yang dari Betawi. Oke, apa kabar? Bahasa Sundanya apa? Apa kabar? Bahasa Betawi apa? Oh, kamu dari Singapura. Oke, bahasa Singapura apa tuh? Ini. Dari Papua. Oh, ini dari Papua. Dari Bali. Oh, dari Bali bahasa apa kabar? Apa bahasa Bali? Ini juga keren loh. Keren loh. Jadi misalnya kan anak mendengar gitu ya. Atau residential, residence, tempat tinggal. Anak-anak, besok kalian boleh, nah kalian boleh nginep di rumahnya siapa misalnya, temennya yang dari Medan, dia orang Garut, temennya asli Batak, kamu boleh nginep ke sana. Jadi aku kata sih kira-kira, tinggal bersama, live in. Supaya apa? Boleh kamu nginep semalam di rumahnya Batak, namanya siapa sih biasa? Sekarang nama orang Batak udah ada. Situ misalnya rumahnya Ucok, ayo. Nenden nanti di rumahnya Ucok lagi ya. Siapa lah namanya? Butet ya, rumahnya Butet ya. Nenden nanti rumahnya Butet ya. Nanti apa di rumahnya Butet? Oh, Butet makanannya singkong, daun singkong ditumbuk. Di rumahnya Nenden daun singkong cuma direbus, dilalap jadi. Tapi kalau di rumahnya si Nenden, di rumahnya si Butet, daun singkong harus dihancurin itu. Dia akan mengenal. Memahami kebiasaan. Ya, mengenal pertahanan negara, bela negara, kita harus jaga Indonesia. Nah, atau melakukan pelatihan dulu. Ini Bapak Ibu hari ini sedang berpelatihan ya. Program menulis buku. Pak, taruh aja Pak, nanti aja. Taruh di pinggir aja. Bapak, taruh di nanti aja. Taruh di pinggir aja. Sebentar lagi. Ya. Boleh cerita-cerita, gurunya boleh cerita anak-anak di Bali itu ada
acara bakar mayat, apa lagi? Hampir berapa menit untuk cerita di Bali, cerita di Papua. Di Papua itu ada acara rebus ubi dengan batu, ya, panggang ubi dengan batu atau apalah. Itu bawa ke dalam kelas. Ya. Kalau sudut baca ada nggak di sekolah Bapak Ibu? Oh, ada ya sudut baca? Oke, bisa dibaca. Open house, tapi nggak tahu deh di Garut ini ada nggak? Misalnya mengunjungi satu pameran, bisa ada pameran biasanya di swasta gitu. Kenapa negeri juga nggak lakukan? Negeri beberapa sekolah gabung gitu ya. Ya bisa dikatakan open house untuk memperkaya. Wah, ini banyak nih Bapak Ibu bisa baca. Pelatihan pembuatan permainan edukatif. Nah, ini nanti dengan Bu Ros nanti ini dikembangkan. Bagaimana membuat permainan edukatif supaya bisa kerjasama, supaya terbangun rasa percaya diri, supaya terbangun saling menghargai. Nanti Bu Ros akan kembangkan. Ini juga bisa menjadi aktivitas dalam kegiatan Bapak Ibu nanti. Kemudian forum diskusi, ya, mungkin bagi teman-teman guru kan ada nanti persatuan guru, gitu ya, perkumpulan guru itu bisa. Siapa namanya kalau Oke, kelompok kerja guru itu bisa. Kemudian festival, oke, bikin festival. Festival kumpul sekolah-sekolah, bikin festival. Keren ya. Kegiatan kepramukaan bisa juga melalui kegiatan kepramukaan atau mengadakan kegiatan bulan literasi. Misalnya 17 Agustus bulan literasi. Seperti tadi bikin pakaian daerah, gitu ya. Atau memakai bahasa daerah masing-masing. Jadi kalau kamu pakai bahasa Jawa, pakai baju Jawa, harus pakai bahasa Jawa. Gitu ya. Itu keren loh sebenarnya kalau Bapak Ibu lakukan. Ayo keluarkan satu. Ayo anak maju ke depan pakai baju Bali, dia pakai bahasa Bali. Ambil aja satu kata apa kabar, bahasa Bali. Ya, ini. Merayakan momen penting Hari Nasional bersama dengan. Oke, ini banyak ini mendatangkan pelaku seni ke sekolah. Nah kalau di Garut ini pelaku seni reok apa tadi? Ada itu. Jadi itu sudah bentuk memperkenalkan budaya. Jadi anak-anak yang tadinya nggak paham menyelenggarakan bedah buku, ini mungkin agak berat buat SD, tapi bisa juga sih. Bedah buku, ambil satu buku lalu dibaca, dicermati bersama. Kemudian seperti tadi menyelenggarakan festival literasi budaya dan keluarga. Nah Bapak Ibu tinggal menyusun rencana nanti. Ya, nanti Bu Ros akan memberikan bentuk latihan-latihannya. Nanti Bapak Ibu tinggal susun deh rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk membuat PTK nanti. Di akhir nanti PTK ya Pak? Betul, PTK. Nah Bapak Ibu akan kami beri waktu kurang lebih 2 minggu loh. Jadi dalam 1 minggu pertama itu mengkomplitkan, membuat rencana-rencananya. Ya. Nah ini contoh penerapannya saja. Nanti buat rencana apa? Nanti seminggu setelahnya dipraktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing sebisanya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi tugas kami nggak banyak, dari 6 pembicara kita akan satukan saja, tapi Bapak Ibu membuat satu proyek kita sebut penelitian tindakan kelas yang berisi tentang materi dari tim kami untuk menjadi bahan tulisan Bapak Ibu. Waktunya 2 minggu. Jadi mungkin 3 hari pertama menyusun, ya. Kemudian beberapa belakangan melakukan praktek dan laporan di depan. Baik, saya rasa demikian kurang lebih.